Alhamdulillah bihi nasta'in mudin watin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu para peserta semuanya, terima kasih atas kehadirannya jauh-jauh dari Lampung, dari Jauh Babang pun datang, dari Sungai Raya ujung Kulon pun datang. Alhamdulillah, terima kasih atas kedatangannya itu. Mudah-mudahan Allah berikan pahala itu. Bukan nak ngajar duit ini, ngajar pahalanya. Yang penting pahalanya. Izinkan saya untuk menyampaikan sedikit paparan terkait dengan layanan keluarga sakinah floating KUA rehabilitasi. Dalam hal ini untuk memberikan hasil kegiatan revisi kegiatan yang ada di POK Bimas. Jadi ada kelebihan dana anggaran yang harus dijadikan kegiatan biar terrealisasi anggaran yang ada di Bimas. Cuman kemarin ada saya minta kepada seluruh KUA tentang win-win. Sampai hari itu belum ada yang memberikan proposalnya kepada saya. Bagaimana nak cairkan duit ini? Kendalanya di mana kira-kira? Pokok nasi. Jadi kendalanya sih ada tak yang kira-kira kita jadikan kekuatan? Artinya mereka pengusaha ya, yang menjalankan usaha catering rumahan. Barangkali dia bisa bantu. NPWP tak ada. Nanti saya tanya Eko, APK bisa pakai NPWP kementerian. Kalau dia bisa, kita berjalan. Ya saya rasa itu dana yang tidak jauh besar kayak. Iya. Kan? Oke duit. Ya, jadi saya lihat Sungai Raya dah siap ya untuk jayakan duit. Tapi lihat dulu, ada tidak undangannya, ada tidak daftar hadirnya, ada tidak foto-fotonya, ada tidak speaker yang fotokopi speaker pesertanya, para catin dia. Yang pentingnya. Kemudian kwitansi rumah makan. Kalau udah hadir ya tidak siap-siap dicairkan. Saya minta kan bulan 7 kemarin, 7, 8, 9, 10. Berarti 4 bulan lumayan juga duitnya. Ada kan? Mudah lengkap. Siap-siap beliau lah. Eksekusi dah. Bukan apa ya? Bimas 2 siap untuk realisasi. Kalau dana ia dah dikeluarkan. Kenapa? Udah nak akhir tahun. Kalau bendahara disuruh tutup, dia habislah gigit jari. Untuk kesempatan kita untuk dapat mencairkan, ya cairkan. Untuk yang kendala, bikin usaha kita kira-kira mana. Masalah untuk barangkali ada yang nak bisa dijadikan kita sebuatan di pembuat usaha rumah barangkali gitu. Kalau lebih baik kalau ada usaha rumahan gitu, buat rekening gitu, buat catering, membuat toko nasi, bukan tokonya yang rumahan kan biasa ada itu, ya rumahan, asal ada capnya, BPP-nya udah, itu berjalan terus nanti setiap tahun. Insya Allah kalau dananya disiapkan oleh pemerintah di Masjid Islam, ya, udah bisa kalau bisa numpang di futsal pun boleh numpang, ya.
bisa kau lidu Mas. Kalau lidu tidak ada numpang di futsal kan? Bisa Pak numpang. Lidu siapa kira-kira? Bisa mencarikan untuk dulu ya kan untuk kalau putih ya. Hah? Itu mana Pak Imamnya kok? Mas. Imam Bakir mana? Mas. Imam Bakir mana? Kegiatan di mana? Keluar. Nikah orang. Oh, nikah Ibrahim. Nikah. Hah? Iya, ya. Makanya saya untuk bantuan ini untuk seluas ya, untuk Dedo. Dedo saya apa? Maksudnya Sungai Raya itu rumah namanya itu. Rumah. Kalau ada pernikahan di Bengkayang, secepatnya Mas, bukan mau ada tahu apa masalah. Ini kesempatan. Dulu tahun lalu nggak ada, sekarang ada. Peraturan berubah-ubah. Ya, nggak boleh Ben. Nah, baik ya, Bapak Ibu. Kemudian ini hasil dari revisi itu untuk menghabiskan anggaran di Mas Islam dalam 3 tahun. Sebenarnya kegiatan ini tidak tahu, tapi oleh bendahara kemarin hasil konsultasi dengan perencanaan RW dibolehkan untuk melaksanakan kegiatan. Ini kegiatan yang floating KUA. Kenapa harus floating KUA? Karena kegiatan yang rentan untuk bin-bin itu mau di KUA, bukan di Bimas. Bimas hanya menerima laporan berapa jumlah nikah, berapa jumlah nikah bawah umur ya. Ini minta oleh Bimas. Bimas itu biasanya minta oleh Kanwil, biasanya mendadak-dadak. Kemarin contoh, kemarin apa itu Pak Spadi minta, makanya di ekspos Sugeng ke Kauran untuk minta direkap itu bawah umur, jumlah nikah yang ada di kecamatan baik bukan baik, kita bacakan hasil, baca palaka. Di KUA floating mobilisasi. Ya. Baik ya, saya bacakan nih itu dari hasil Zoom kemarin. KUA piloting organisasi adalah suatu program percontohan atau uji coba organisasi kantor urusan agama yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kinerja KUA. Dipahami dulu ya. Bukan hanya tertuju pada KUA, tetapi ada juga pada penyuluh yang ada di KUA, operator yang lebih jelas yang dengan pendaftaran nikah. Kemudian dengan tujuan adalah meningkatkan kualitas pelayanan KUA kepada masyarakat. Itu sudah jelas. Kemudian ada mutu pelayanan kita, kalau kartu cap tidak bagus. Ada salah juga kita kan. Di mana tingkat kinerja KUA yang ada di kecamatan. 2. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja KUA. Kemudian mengembangkan model pelayanan KUA yang inovatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, meningkatkan kualitas manajemen dan kepemimpinan KUA. Pak KUA, mana Pak KUA? Harus punya kompetensi yang kuat, harus punya efektif yang kuat dalam membina bawahan. Siapa itu bawahan? Staf itu.
KUA gimana bentuk ini KUA? Di bawah ada siapa? Penyuluh ada kan? Staf ada. Staf ada siapa aja? Ada penyuluh DC, ada penghulu juga DC, kemudian ada operator yang siap melayani secara online, secara digital. Jadi sebenarnya Pak Sugiarto yang masalah ini sudah tahu di KUA yang Mas Ali. Setelah kumpul lari, siapa lagi? Ya, nyari-nyari. Oh, nyari-nyari. Jadi sebenarnya kumpul dah sebenarnya kesempatan. Ya. Saya kasih kesempatan untuk mengkaderisasi itu di Kecamatan Bengkayang. Tapi dari kader pun kira kumpul. Edo ada juga ya. Edo. Kemudian sebenarnya tetap Pak Sugiarto. Pak Mori sampai sini. Oh sorry. Kecuali bagian alumni. Yang bagian operator. Tingkah. 4 ya. Oke, berkader tuh. Bagus. Merantau. Belum seorang dia. Tapi dah 2. Siap. Pak Selawi, berkala. 3. Baguslah, dah 3. Masalahnya apa yang dapat bagus? Sekok karat cuti. Ada 2 masih kan? Sekok karat bunting. Mereka misalkan tuh, misalkan tinggal sekok kan, namun sakit hilang. Memang perlu operator banyak-banyak kalau di KUA banyak staf. Ini Diledo di siapa nih? Oh Yusti ya, kopi. Makanya di KUA di PGT Suti. Saya sering melihat di CKH mereka itu mendata majelis taklim, tapi mendata terus tiap hari. Saya bilang berkebetulan sekarang. Kemudian mendata TPA. Jadi sebulan-bulanan lebih dari tanggal 1 sampai tanggal 30 bisa mendata oleh kajian. Cobalah yang logika sedikit deh. Oh, boleh. Asal mau di sini tidak masalah. Saya mau aja. Asal mau. Siapa yang mau siap. Baik ya. Kemudian tentang kegiatan analisis kebutuhan dan evaluasi kinerja KUA, kemudian pengembangan model pelayanan KUA yang inovatif, pelatihan dan pengembangan kapasitas SDM KUA, kemudian implementasi teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pelayanan, monitoring dan evaluasi hasil revitalisasi. Kegiatan yang harus terrealisasi oleh KUA dan para staf. Jangan lupa melibatkan aparat desa. Lintas sektoral itu harus jalan. Ya Bapak Ibu, lebih-lebih yang ada BKMT-nya, di majelis taklimnya itu luar biasa. Kalau dia hadirkan majelis taklim. Kenapa itu kita libatkan? Karena setiap bin-bin itu harus terkait dengan kesehatan catinnya, tentang apa namanya itu siklus head para catin, baik yang
baru nak nikah atau yang sudah nikah. Ayah, ibu-ibu lah jelas. Bapak-bapak enggak juga. Tapi kadang-kadang bapak-bapak itu disuruh kawin enggak mau. Ada ya kawin laki-laki. Ada kan pakai pasuki tahu deh. Kadang-kadang banyak pula yang korban uang perempuan jual. Nah, saya belum deh yang bini. Banyak pakai sarung. Ada pakai sarung. Oh, sarung lain. Baik Bapak, Ibu kita langsung saja. Ragam kegiatan KUA floating rehabilitasi. Kemudian pengembangan model pelayanan. Ini pengembangan model pelayanan. Pengembangan model pelayanan KUA yang inovatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Sudah jelas kita bisa sampaikan. Kemudian pelatihan dan pengembangan kapasitas SDM, meningkatkan kemampuan dan pengetahuan SDM KUA dalam memberikan pelayanan yang berkualitas. Bapak Ibu di KUA sedikit lagi kan yang tamatan SMA banyak ke S1 kan. Itu perlu juga kita kembangkan apa yang ada. Apakah itu dari pelatihan-pelatihan kita dapat dari Pontianak, dari provinsi, silahkan kita kembangkan. Kadang-kadang kita itu lakak pelatihan kan, lakak. Nah, itu tentang pengembangan lain. Itu sebenarnya harus kita terapkan. Pengembangan sistem manajemen, mengembangkan sistem manajemen yang efektif untuk meningkatkan kinerja KUA, sudah jelas. Kegiatan keuangan sosial, yang dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat. Contohnya apa itu, Bapak Ibu? Contohnya apa? Kegiatan keagamaan yang sosial dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat. Pak KUA belum saya itu. Contohnya apa itu? Mas Adi, contohnya apa? Kegiatan keagamaan dan sosial yang dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat. Contohnya seperti apa sih? Yang mohon maaf sebelumnya ini bukan bermaksud pamer. Sebenarnya saya sembunyikan, teman ditanya ya saya sebutkan kan. Salah satu yang paling mudah sebenarnya ya kita hadir di majelis taklim, kita menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan tupoksi KUA, wabil khusus mengenai perkawinan. Nah, ini sudah dilakukan oleh penyuluh dari KUA Kecamatan Bengkayang, Pak Imron. Jadi beliau itu ketika pembinaan juga menyampaikan umpamanya kalau ada anak yang sudah lahir di luar nikah, maka bapaknya yang mengaku bapaknya kelak tidak dapat menjadi wali dan lain sebagainya, Pak. Jadi banyak hal di KUA Teriak sama Pak. KUA Teriak itu menjalin kerjasama dengan sekolah. Pembinaan murid-murid yang beragama Islam yang belum bisa baca Al-Quran, belum bisa bacaan sholat, itu hampir setiap minggu dilaksanakan di KUA Kecamatan Teriak. Nah, sementara itu Pak, kalau disampaikan semua tidak enak saya. Terima kasih.
partisipasi masyarakat. Silakan. Diskusi ya, bukan saya itu minta terima kasih. Menyampaikan. Kami dari KUA Kecamatan Sungai Raya, kegiatan sosial keagamaan yang berdampak kepada masyarakat Pak ya. Itu yang pertama kami dari penyuluh dan staf KUA, alhamdulillah bukan mau pamer ya Pak KUA. Jadi alhamdulillah yang pertama di 2 kecamatan khususnya Kecamatan Sungai Raya dan Sungai Raya Kepulauan itu alhamdulillah staf KUA beserta penyuluh juga kadang dihadiri oleh Pak KUA. Di setiap hari Jumat kami melaksanakan Jumat Berkah ya. Jumat Berkah itu dimotori oleh penyuluh dan staf KUA, kawan-kawan bekerja sama. Terus yang kedua, yang itu dirangkai pada setiap sholat Jumat di masjid-masjid itu hampir 80% masjid di Kecamatan Sungai Raya dan Sungai Raya Kepulauan itu melaksanakan Jumat Berkah Pak. Di situ memberikan makanan kepada para jamaah atau mungkin musafir yang numpang sholat di situ. Itu kita kegiatan itu sudah berjalan dan sepertinya itu sudah menjadi rutinitas bagi kami. Terus yang kedua, melalui program kegiatan BKMT di Majelis Taklim itu kalau sosial keagamaan alhamdulillah kita di KUA itu setiap bulan kegiatan BKMT itu memberikan santunan kepada anak yatim Pak. Itu staf-staf di KUA itu alhamdulillah sedikit walaupun tidak banyak itu kami urunan gotong royong yang Sungai Raya untuk kegiatan BKMT di Sungai Raya untuk masyarakat Sungai Raya berdampak kepada anak yatimnya, pemberian santunan kepada anak yatim yang di Kepulauan juga memberikan santunan itu untuk anak yatim di Kepulauan. Dan yang paling kita bangga juga ini staf KUA Kecamatan Sungai Raya atas nama Bang Mariati itu di masjid Baitur Rahman Rukmajaya itu melaksanakan kegiatan infak beras dan itu sangat berdampak kepada masyarakat yang tidak mampu karena dari infak beras itu tidak hanya beras karena masyarakat itu memberikan dalam bentuk uang dalam kotak infak itu. Jadi selain beras yang diberikan setiap bulan itu kepada masyarakat sekitar yang tidak mampu, dari dana itu memberikan santunan bantuan kepada warga yang sakit untuk berobat bagi warga yang tidak mampu. Dan bagi anak yatim di situ didata beberapa anak yatim nanti setiap hari lebaran itu mereka akhirnya mendapat baju baru untuk anak yatim. Itu kan sangat bermanfaat untuk masyarakat. Kami tidak bermaksud untuk membangga diri, dari Kecamatan Sungai Raya itu berusaha selalu untuk berinovasi dalam memberikan pelayanan berdampak seperti yang diinginkan oleh Kementerian Agama, menjadi program Kementerian Agama juga. Dan alhamdulillah untuk masjid-masjid juga kita ini kan karena ada motor ini dari KUA, dari penyuluh-penyuluh kami memberikan cara kepada masyarakat. Dan alhamdulillah juga kita dari program penyuluh juga untuk di Kepulauan itu Pak, setiap sebulan sekali memberikan bantuan kepada masjid itu sebesar 3,5 juta dan setiap masjid, dan kami juga membiayai kurang lebih 12 anak untuk biaya sekolah. Itu ada yang di perguruan tinggi, ada yang di pesantren, ada yang di madrasah aliyah, ada yang di MTS. Jadi mungkin ini dari kami Sungai Raya, mohon doanya dan dukungannya supaya ke depan kami lebih berinovasi lagi dan lebih memberikan dampak kepada masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata itu merupakan suatu terobosan bekerja sama dengan majelis taklim yang ada di kecamatan. Itulah pentingnya penyuluh. Jadi kalau penyuluh bergerak, insya Allah masyarakat akan bergerak.
berubah status, sudah nak lepas dari penyuluhan, mantang-mantang kelak dah jadi operator di KUA, penyuluhan lupa, padahal daerah jajahan. Mudah-mudahan jangan seperti itu. Nyuluh tetap nyuluh, itu berkembangkan kita dengan masyarakat. Kita bekerja kan secara kita digaji. Dulu gaji penyuluh berapa? 1 juta. Sikit. Itu gaji dan berapa di operator? 3 juta lebih. Peran kita sebagai masyarakat untuk menjaga agama jangan sampai lo lepas itu dengan daerah jajahan kita dulu menjadi prioritas untuk dibina. Lebih-lebih lagi daerah jinan kita yang ada mualafnya. Ya Allah, kalau mualaf kita biarkan, kasihan. Ya kasihan. Nanti ada pembicaraan lain dari mereka. Setelah masuk Islam jadi Muslim, kena biarkan ini yang kita sangat kita hindarkan seperti ini. Ya miris seperti ini. Tolong Bapak Ibu bina tetap jangan sampai lepas. Kita sebagai Muslim kita harus bermulia terhadap masyarakat. Jadi masyarakat kita. Baik, saya lanjut. Kerjasama dengan stakeholder. Meningkatkan kerjasama dengan stakeholder seperti pemerintah daerah, organisasi keagamaan dan masyarakat sipil. Nah, semua bergerak di kecamatan dengan Pemda. Silakan kalau Bapak Ibu bikin proposal untuk melakukan kegiatan PHBI misalnya. Nah, undang dari Jakarta, kan? Bukan hanya di masyarakat, bukan hanya di lingkungan para pengungkap agama, bahkan kita melibatkan dari pemerintah daerah. Itu harus kerjasama semua ini. Baik, monitoring dan evaluasi, melakukan monitoring evaluasi terhadap kegiatan representasi untuk memastikan bahwa tujuan yang diinginkan dapat tercapai. Harus ada kerjasama. Kalau tidak ada kerjasama tidak bisa. Kita seorang, berdua, tanpa bantuan dari orang lain, nak bisa berjalan kira-kira. Contoh ya nak buat suatu kegiatan, Pak Gustian beli beli kain untuk kita buat spanduk api guys. Mudah ada kamu tulis, mesti ke, tidak ada tukang tempel kertasnya. Model sekarang itu pakai cetak-cetak jadi percetakan. Tanpa pulus bisa jalan tak kira-kira. Nah, dapatkan pulus dari mana? Kerja sana, cari donatur, kan gini, kira-kira. Bahasa takut bahasa Indonesia juga. Kemudian implementasi teknologi informasi, menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan utilitas pelayanan keuangan. Mana potensi? Potensi mana? Halo, pada sisok. Kebetulan kemarin di grup itu muncul tentang ya aplikasi. Tolong menjelaskan. Mudah-mudahan bisa berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, saya di sini akan mensosialisasikanlah istilahnya mengenai e-book atau buku saku bimbingan pernikahan atau perkawinan yang berbasis digital. Nah, ini Bapak Ibu, saya sudah bikin barcode QR-nya. Jadi seumpamanya saya mohon kerjasamanya lah kepada pihak KUA. Nanti barcode ini bisa ditempel di KUA masing-masing.
Nanti bisa chat-in, bisa langsung men-scan-nya. Kalau Bapak Ibu mau scan boleh, lewat dari jauh bisa. Scan. Nanti di sana langsung ada terbuka aplikasi di Google Form yang namanya Flipbook. Flipbook itu ya nanti isinya ya materi-materi perkawinan, seperti dari pengertian nikah, terus ayat-ayat tentang nikah, rukun nikah, tujuan dan manfaat pernikahan tersebut. Kemudian nanti di sini juga ada panduan alur pendaftaran, Pak. Jadi nanti persyaratan-persyaratannya sudah ada di dalam sini juga. Nah, nanti misal entah petugas KUA atau Pak Penghulu, kepala KUA nggak mood lah nak ngomong kan. Nah, jadi scan ya. Nah, nanti semuanya ada di dalam ini. Jadi meningkatkan efektif dan efisiensi waktu dan tenaga juga, Pak. Nah, gitu. Kalau Bapak mau scan boleh, Pak. Saya bagikan satu persatu. Apanya apa buka Canva? Kok Canva? Buka langsung acang kami ini, kirim linknya. Jadi buka bisa langsung gitu. Itu punya kita, tapi belum. Kita yang terakhir. Mbak Puput, boleh foto yang lagi scan? Kamu bisa Pak Gusti sebagai jalan ya. Boleh Pak, sambil scan Pak. Jaga Pak. Lagi kirim dong. Mana di sini? Mana Canva? Canva mana? Canva kok mana? Mungkin ini masuk juga kali dalam pelaksanaan layanan keluarga sakinah. Nah, dari situ ada materi yang namanya keluarga sakinah, apa yang dimaksud dengan sakinah mawaddah warahmah. Bukan situ, Pak. Enggak saya kirim lah. Kirim lah. Anu, Kirim lah. Bentar ya. Kirim kayak mana? Mana WA lo? Apa? Kirim kami. kayak kirim deh. Oke. CPNS ya? Oke. Oh iya kan? Dah. Yang mana nih? Nah, itu. Ini. Share. Nah, coba lah. Langsung ya, buka ya. Nah, terus ini. Cek. Itu Bang. Cek Bang. Oke. Itu untuk kode QR. Nah, ini tampilan depannya. Jadi nanti dia kayak buku. Boleh Bang, di next Bang. Gitu. Next lagi Bang. Dari pernikahan itu berdasarkan undang-undang berapa, nomor 1 tahun 1974. Nanti ayat-ayatnya tentang ini. Terus boleh next Bang. Rukun-rukun dan syarat nikahnya saya contohkan begini, kasih gambar biar tidak istilahnya monoton lah. Jadi adalah gambaran-gambaran sedikit, karena kita lebih senang melihat gambar daripada biasa tulisan kadang-kadang. Nah, habis itu tujuan pernikahan, boleh next Bang. Oke, hak dan kewajiban suami istri. Nah, kemarin saya lihat ada saran masukan bahwa hak dan kewajiban suami istri nantinya ini bisa berdampak pada penurunan angka perceraian. Kebanyakan kan
biasanya suami dan istri tidak menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing begitu. Dan nantinya timbulnya perselisihan begitu. Oke, boleh next Bang. Oke, ini ada yang dinamakan keluarga sakinah. Nah, dari pengertian dimulai dari pengertian keluarga, terus fungsi keluarga dalam Islam itu apa saja. Nah, boleh next Bang. Kemudian definisi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Habis itu kriterianya gimana keluarga sakinah mawaddah warahmah itu. Kau pakai agak gue. Kemudian menciptakan generasi yang berkualitas. Nah, salah satu tujuan menikah yaitu kan untuk mempunyai zuriat atau keturunan. Nah, jadi bagaimana kita bisa menciptakan generasi yang berkualitas ke depannya. Pertama dari mencapai generasi itu, kedua gimana kita pola asuh anak. Nah, itu macam-macam Pak, ada yang otoriter, ada yang permisif, ada yang demokratis. Nah, yang otoriter itu kadang-kadang yang lebih tegas. Kalau yang demokratis itu lebih ke loyal lah gitu kepada anaknya. Boleh Bang, lanjut lagi Bang. Oke, KDRT. Nah, ini KDRT saya masukkan karena sangat penting dalam rumah tangga karena baru-baru banyak berita mengenai KDRT yang kekerasan kepada istri maupun istri yang kepada suami begitu. Nah, dan itu pun diatur di dalam undang-undang juga nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga KDRT. Nah, ini jenis-jenis kekerasan dalam rumah tangga. Nanti Catin mengetahui bahwa dalam rumah tangga itu KDRT ada undang-undangnya dan apa saja yang dimaksud dengan kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan kekerasan lainnya. Gitu. Boleh next Bang? Dan ini prinsip perkawinan, yaitu salah satunya prinsip sakinah mawaddah, prinsip muasyarah, prinsip musyawarah. Terus saya tambahkan juga 5 pilar membangun rumah tangga. Boleh next Bang? Nah, terus tipsnya menyelesaikan konflik rumah tangga. Ini menurut buku ini. Tapi kalau menurut Bapak Ibu penghulu penyuluh ada tips lain, boleh nanti disampaikan secara lisan gitu. Nah, ini hanya pegangan saja untuk Catin gitu. Nah, ini urutan wali nasab. Nanti misal Catin tidak tahu urutan wali nasabnya, nanti bisa dia lihat ke sini mulai dari wali nasab pertama yaitu ayah, terus naik ke atas kakek, kalau tidak ada kakek buyut, kalau tidak ada buyut baru pindah ke wali nasab yang abad atau jauh, dimulai dari saudara kandung laki-laki dan sampai seterusnya. Boleh lanjut Bang? Sikot taklik, nah ini masukan dari Pak Kepala KUA dari Ledo, katanya. Karena sikot taklik ini penting, sebuah perjanjian dari seorang suami kepada istrinya setelah melakukan ijab qabul. Nah, dan isinya sikot taklik, tujuannya, ketentuannya. Nah, ketentuannya kan dibacakan di depan muka umum dan lain sebagainya. Boleh lanjut Bang biar cepat. Oke, sikot taklik berjalan. Nah, prosedur pencatatan nikah. Nah, prosedur pencatatan nikah nanti itu dari syarat administrasinya nanti bisa sudah terpenuhi. Jadi pihak KUA tidak lagi ribet-ribet menjelaskan, tapi menjelaskan secara umum saja bahwa ini yang penting. Nanti bisa mereka lihat di dalam buku ini. Lanjut Bang. Alurnya mungkin bisa datang ke KUA, nanti ada pemeriksaan, verifikasi, mengikuti bimbingan perkawinan, terus ada biaya pernikahan, dan yang terakhir yaitu pelaksanaan ijab qabul. Lanjut Bang. Oke, ya. Bisa juga melaksanakan via online atau melalui SIMKah. Nah, ini saya step by stepnya bisa membuat akun terlebih dahulu di SIMKah, nanti klik daftar nikah, terus pilih lokasi dan waktu,
terus kemudian nanti dia melampirkan data-data KTP, kakak, orang tua, wali nikah dan lain sebagainya. Nah, nanti baru diverifikasi sama pihak KUA kemudian. Ada juga simulasinya nanti bagi Jatin yang gugup ataupun tidak tahu gimana, saya kasihkan simulasinya mungkin begini, mungkin ada revisian atau gimana nanti di kemudian hari nanti saya betulkan. Yang dimulai dari Pak PPN melakukan pemeriksaan terlebih dahulu, menyampaikan khutbah, terus sebelum akad nikah itu harus membaca taus, basmalah, istighfar, syahadat dan sholawat. Terus pelaksanaan ijab kabulnya, contoh pelafalannya bagaimana dan contoh ijab dan kabulnya bagaimana. Gitu. Boleh next bang? Lagi. Ini doa-doa setelah menikah. Ada yang barakallahu laka wa baraka alaihi wa jama'a bainakum fi khair. Ada yang Allahumma inni as'aluka khairaha. Terus bacaan untuk calon pengantin. Kadang-kadang calon pengantin ini membaca taus bismillah aja kalau sudah di depan umum mereka lupa. Nah, mungkin dengan adanya ini nanti bisa mereka menghafalnya di rumah. Boleh next bang? Nah ini doa-doa. Nah, ini yang paling penting nampaknya kata Pak Narwanto sih. Doa-doa dalam berhubungan dan etika berhubungan suami dalam Islam, suami istri dalam Islam. Kayaknya halaman terakhir ini paling banyak dicermati oleh nah, mungkin lanjut bang. Oke. Oh, ini nih Pak. Ya. Oke, etika berhubungan dalam suami istri ya mungkin udah termasuk dalam keluarga sakinah juga ini. Bagaimana pertama niatkan sebagai ibadah, yang kedua mulai dengan kelembutan dan doa, kemudian pilih waktu dan kondisi yang tepat. Nanti biar Jatin itu mengetahui bahwa ketika istrinya lagi berhalangan maka tidak boleh melakukan hubungan begitu Pak. Terus kemudian saling ridho dan menghormati. Terus menjaga adab dan kesopanan. Janganlah di depan umum melakukan hal-hal yang pokoknya vulgar atau segala macam. Dan kemudian bersyukur dan berdoa setelahnya. Nah, gitu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan secara ringkasnya materi-materi yang saya sampaikan dalam yang dimaksud dengan e-book ini kan yaitu poin-poinnya, poin-poin penting gitu. Jadi semoga para penghulu, para KUA dan penyuluh agama Islam bisa men-share atau berbagi kepada Jatin. Kalau ada kekurangan tolong tambahkan gitu. Pak? Ya. Pak penghulu? Ya Pak. Saya dari KUA Sungai Raya dan saya melihat yang Bapak hasil itu dan langsung saya buka dan saya juga mengisi yang Bapak perintahkan itu kesan-pesan ya? Oh iya, ada evaluasi. Dan salah satu evaluasi yang saya sampaikan adalah yang Bapak sampaikan tadi, karena kalau masyarakat tidak mengetahui hal-hal seperti ini salah satu penyebab banyaknya perceraian di desa kita. Dan salah satu pendukung untuk media sosial kami KUA Sungai Raya juga punya di Facebook itu KUA Sungai Raya, dan saya mohon izin untuk mendolong ini dan akan kami share di Facebook KUA Sungai Raya, dan kami akan menganjurkan kepada masyarakat Sungai Raya yang berteman dengan Facebook KUA Sungai Raya untuk bisa mendownload yang aplikasi Bapak ini. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak ya. Kami akan share. Sangat diizinkan Pak. Alhamdulillah. Nah, kalau semakin banyak kita men-share, maka semakin banyak juga kebaikan yang kita lakukan. Alhamdulillah. Ya Pak. Boleh Pak, boleh. Tidak apa-apa. Ada beberapa hal yang ingin saya sikapi ya. Pertama dari yang sudah saya baca tadi. Kalau melihat dari isi-isinya tadi itu udah
sangat luar biasa lah. Alhamdulillah, bagus sekali. Cuman mungkin ini masukan. Karena zaman sekarang ini kan orang itu lebih banyak mendengar, melihat dan mendengar daripada membaca. Kadang-kadang termasuk saya sendiri kalau membaca itu malas. Nah, bagaimana kalau poin-poin yang penting itu diberikan efek suara? Iya, itu lebih mendukung. Karena kalau kita hanya membaca itu kadang-kadang malas. Tidak ada waktu lah. Karena zaman sekarang itu orang dengan gaya trik-trik seperti kita buka di Facebook, kemudian di Instagram misalnya itu, semua dengan efek suara itu lebih menarik. Sehingga orang itu lebih tertarik. Oh, kalau ketika doa mohon maaf bersetubuh, oh ini efek suaranya seperti ini. Jadi efeknya yang saya maksudkan, tidak semua orang itu kan bisa membaca. Jadi dengan adanya efek suara itu akan lebih menarik untuk memberikan minat orang ingin tahu. Ya, mungkin itu saja masukan dari saya. Mohon maaf kalau terlalu lanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak atas masukannya. Mungkin itu nanti ini kan produknya e-book bersifat buku dan dalamnya pasti tulisan. Kalau bersifat suara nanti video mungkin. Nah, mungkin bisa nanti ya sekarang zaman AI nanti masukkan video nanti bagaimana pelayanan atau apa-apa saja yang nanti disampaikan gitu. Mungkin begitu yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu sekalian. Saya mohon dukungannya untuk mencapai 20% lagi. Soalnya sekarang 80% dan untuk mencapai 100% kami harus menyelesaikan 20% ini yang berbentuk aktualisasi. Ya sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus kompetensi. Pak izin nanya sedikit untuk Bapak. Tidak apa-apa ya Pak, ditutup tadi tidak diberi kesempatan. Boleh tetapi boleh. Enggak, untuk yang kalau dilihat di syarat-syarat administrasi itu, kalau kita selama ini kan pakai pas foto tuh 2x3 dan 4x6, tapi di situ hanya ada 2x3. Pertanyaannya, apakah ini memang peraturan baru dan sudah harus berlaku? Itu. Terus yang kedua, saya ingin memberikan masukan Pak pada kriteria tentang keluarga sakinah. Itu versinya Kementerian Agama. Ini beri masukan saja supaya para pasangan pasutri itu mengetahui saya ada di keluarga sakinah level berapa, tingkatan berapa. Jadi keluarga sakinah itu bisa Bapak tambahkan di situ tingkatan keluarga sakinah. Ada prasakinah, ada sakinah 1, sakinah 2, sakinah 3 dan sakinah plus. Itu ada di buku panduan Kementerian Agama tentang keluarga sakinah. Supaya para pasutri bisa mengukur Pak, pasangan suami istri itu bisa mengukur kami ini berada di keluarga sakinah yang level berapa, tingkatan berapa itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik Bu, terima kasih masukannya. Ya yang mungkin untuk sekarang poin-poinnya itu yang dapat saya masukkan ya. Itulah yang dinamakan feedbacknya nanti ke depan. Nanti buku itu mungkin melakukan yang namanya pembaharuan lagi, ya, penambahan. Nah, mungkin kedepannya nanti saya tambahkan gitu. Terima kasih. Yang untuk foto itu Bu ya 2x3 karena dan 4x6. 4x6 kan Bu? Ya. Terus saya lihat juga di kayak 4x6 itu kan untuk di akta kan Bu? Di akta. Dan di akta sekarang saya lihat udah 2x3 gitu. Udah kecil gitu. Mungkin untuk melakukan tidak banyak-banyak. Biasa kan berlebih itu foto-foto mereka itu. Dan untuk dibuat apa? Ya mungkin kalau berlebih bisa kita kembalikan. Dan kadang-kadang lupa juga kita kembalikannya begitu. Mungkin itu yang dapat saya pahami Bu. Mungkin kalau mau ditambahkan juga 4x6 juga boleh sih Bu. Tergantung sesuai aturan ini
aturan persyaratan yang ada di undang-undang. Masalahnya Pak, nanti kalau memang buku ini kita share, kita masyarakatkan gitu kan, ya, ketika Jatin melihat itu kan di situ hanya ada 2x3 ya. Jadi ketika nanti kita minta ini lagi supaya mereka kan harus bolak-balik nyuci pas foto gitu. Kalau memang sementara masih dipakai, mungkin bisa saja itu ditambah ininya. Karena sekarang kita juga para Jatin itu lumayan digitalnya udah lumayan kan, jadi kita supaya tidak memberikan kesannya kita mempimpong mereka gitu kan. Nah, sudah bisa ditambahkan di situ. Selama ini di kita masih menggunakan itu gitu. Oh, masih menggunakan 4x6. Iya. Oh iya, baik. Kecuali memang sudah menasional. Oh iya, baik. Ya. Ya. Terima Mungkin nanti kasih. saya tambahkan. Ya. Baik. Mungkin Pak, itu Pak. Nambah dikit Pak. Oh, boleh Pak. Bukan nambah. Siap, boleh Pak. Kayaknya kalau lebih menarik lagi, itu halaman pertama itu dikasih kata pengantar Pak. Kata pengantar dari Pak Kemenag, Bimas Islam, Pak KUA. Saya kira itu lebih mantep lah. Siap Pak. Nah, karena kalau kita lihat buku-buku yang terbit kan, biasanya kan ada kata pengantar dari atasan lah. Iya. Nah, dari legalnya buku itu sudah teruji lah dengan anaknya itu. Itu saja Pak. Saya kira lebih bagus lah kata pengantar dari Pak Kemenag, Bimas Islam, kalau tambah Pak KUA. Boleh Pak. Ditanda tangani Pak KUA dan yang lainnya. Siap. Itu saja Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Pak masukannya. Nanti segera saya perbaiki kata pengantarnya. Ya, mungkin itu Pak. Terima kasih Bu saat ini untuk masukan. Makanya dibilangnya tadi, manakala ada perbaikan, masukan namanya kan, sepanjang belum ada perubahan yang sangat menentukan. Hadir sih, siap ya. Kemudian terima kasih Mas Imam. Memang itu memang harus itu. Tapi ini baru semacam ajuan untuk mengadakan 20% kembali. Jadi ajuan itu belum baku. Baru sepanjang isi inti dalamnya. Ya, kan gitu dia. Semenangkan lah. Hendak lanjut lah kalau sudah lupa. Baik, barangkali ini memang materi floating untuk KUA, khusus KUA. Karena waktu masih ada 1 jam, jadi semohonlah mana yang laksa itu saya pinta untuk menjelaskan apa yang akan disampaikan. Silakan Muammar, apa yang disampaikan? Materinya apa ya? Kira-kira materinya apa ya? Udah masukkan ke anak ke udah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati senior kepala KUA, penghulu penyuluh dan operator se-KUA Kabupaten Bengkayang. Jadi berdirinya saya di sini pertama untuk menjelaskan terkait pertama ini kami kan masih CPNS, jadi ada satu semacam kegiatan yang harus dilakukan sebelum memasuki PNS. Nah, jadi insya Allah nanti sekitar tanggal 19 November ini kami ke Pontianak melakukan latsar CPNS. Ya, ini berupa aktualisasi. Insya Allah di sana sekitar 4 hari atau semingguan. Jadi tadi kan sudah dijelaskan oleh kawan saya Pak Dinsi. Beliau membuat buku saku perkawinan yang insya Allah nanti akan saya gunakan. Tapi mungkin sebelumnya saya perkenalan diri dulu lah. Mungkin ada beberapa senior yang belum kenal saya. Pertama, nama saya Muhammad Khalid. Saya bertugas di KUA Sungai Betung sebagai penghulu.
Status masih belum menikah. Jadi itulah mengapa saya bikin aktualisasi ini tidak tentang buku saku pernikahan, karena itu mungkin saya akan baca bukunya punya Fadinsi untuk bekal saya ke depannya. Dan jadi untuk aktualisasi ini saya membuat sebuah e-book yang judulnya tentang keluarga kuat, generasi sehat, bimbingan perkawinan untuk keturunan bebas dari stunting. Mungkin pertanyaan dari Bapak Ibu, mengapa KUA ini sampai membahas stunting? Pertama, berdasarkan surat edaran Menteri Agama nomor 2 tahun 2024 mengenai tugas penyuluh dan penghulu dalam mendukung program pemerintah, yakni salah satunya penurunan angka stunting. Nah, jadi inilah landasan saya mengambil e-book penulisan ini. Ini merupakan juga tugas tanggung jawab khususnya kepada penyuluh dan penghulu dalam mendukung program pemerintah, salah satunya ini penurunan angka stunting. Nah, jadi dalam penyusunan e-book ini saya juga berkoordinasi dengan BKKBN Kecamatan Sungai Betung. Jadi alhamdulillah materi yang masuk sini saya pun sambil koordinasi, jadi tidak semata-mata saya cuma memasuki materi stunting, kan memang udah bidang mereka untuk penyuluh BKKBN. Nah, dan juga dalam penulisan ini saya memasukkan juga perspektif pandangan Islam. Jadi dalam penulisan e-book ini pertama saya jelaskan secara umum tentang apa itu stunting, bagaimana apa sebabnya, dan juga treatment itu kayak seperti pencegahannya. Nah, habis itu baru saya menjelaskan tentang perspektif Islamnya, seperti urgensi dan pencegahannya dalam Islam. Nah, jadi ini mungkin bisa dilanjutkan, Bang. Nah, jadi inilah isi-isi dalam e-book saya. Ada sekitar 18 lembar, dan ini kan juga bisa nanti dimasukkan ke bimbingan perkawinan untuk kepada calon pengantin, bagaimana untuk mencegah dan penurunan angka stunting, dan juga nanti bisa dikembangkan oleh penyuluh ataupun penghulu saat memberikan bimbingan ini, bisa dikembangkan materinya, karena di sini kan cuma sekedar poin-poinnya saja. Nah, lanjutkan saja, Bang. Lanjutkan. Jadi Bang, lanjutkan, Bang. Jadi ini treatmentnya, ini hubungan pernikahan dan pencegahan stunting dalam perspektif Islam. Di sini saya jelaskan apa itu pernikahan dalam Islam, terus apa saja batasan umur boleh menikah itu berapa tahun dalam peraturan undang-undang. Ini kan 19 tahun saya jelaskan, karena kan untuk usia matang seseorang, khususnya kepada jatin perempuan untuk melahirkan. Nah, ini urgensi pencegahan stunting, perspektif Islamnya, peran orang tua untuk pencegahannya, bagaimana peran orang tua, dan boleh lanjut lagi, Bang? Pola asuh, kebersihan, dan juga di akhir saya memberikan doa. Nah, inilah mungkin aktualisasi saya berupa e-book pencegahan stunting, dan kawan tadi pun setelah menjelaskan membuat e-book berupa buku saku untuk jatin. Mungkin kedua e-book ini saling melengkapi, khususnya di saat bimbingan perkawinan di setiap KUA yang ada di Kabupaten Bengkayang. Insya Allah nanti surveinya akan saya kirim di grup Bimas mungkin hari ini atau besok, terkait feedback penulisan e-book yang saya tulis ini. Jadi tadi yang saya katakan, insya Allah nanti mungkin hari Senin sudah mulai kami proses aktualisasi di Pontianak. Mohon doa dan dukungan Bapak Ibu, semoga berjalan dengan lancar. Termasuk 10 orang ke Pontianak, tepatnya di asrama haji di Pontianak.
Jadi insya Allah nanti akan ini masih bisa diperbaiki karena memang penelitian ini kan berupa e-book. Nanti walaupun nanti kan bisa dikembangkan seperti tadi kata Pak Arianto berupa teks ataupun bikin video, nanti insya Allah bisa dikembangkan. Tetapi intinya di sini kan berupa e-book, nanti itu bisa insya Allah bisa dikembangkan lagi. Mungkin sekian penjelasan ataupun sosialisasi dari kami khususnya. Mohon maaf apabila salah kata. Allahumma fiqhil aqwam thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Plus untuk Muhammad. Saya lah orang yang belum kepini. Masih mencari. Nanti kalau adik ke sepupu ke boleh tambah. Baik, terkait dengan routing administrasi ini memang garda terdepan di Kecamatan Tunggawa. Baik itu urusan apa aja. Nah, sekarang kita minta kepada rasa yang selanjutnya. Belum pipini yuk saya. Pergi cari Bang Sarip masalah produk halal. Silakan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kasih, Bapak Syarif Ardani yang telah memberikan kesempatan kepada saya, dan kepada seluruhnya Bapak Ibu yang tak bisa saya sebutkan satu-satu, cuma memang ini bentuk keistimewaan untuk saya sendiri karena berdiri di hadapan orang-orang yang telah merasakan asam garam kehidupan lebih dulu kan. Kalau dibilang tua takut disinggung kan. Dia bilang asam garam lebih banyak. Oke, kebetulan perkenalkan nama saya Syarif Muhammad Ridwan. Saat ini saya sebagai pengawas jaminan produk halal. Ini baru bagi setiap kabupaten kota dan memang ini masih simpang siur. Tapi untuk Kementerian Agama sebagai informasi sendiri, Kementerian Agama sekarang sudah ada direktorat baru yaitu Direktorat Jaminan Produk Halal dan memang berada di eselon 2 dan saya berada di bawah situ. Jadi bukan, kalau ada bertanya saya ini di bawah Kemenak atau BPJPH, sudah jelas di bawah Kemenak. Oke. Kenapa saya mengambil ini? Berdasarkan data dari Dinas UMKM Kabupaten Bengkayang yang saya dapati beberapa bulan yang lalu. Dari banyaknya UMKM yang ada di Kabupaten Bengkayang, sejumlah yang terdaftar yang terdata dan terdaftar di UMKM Bengkayang itu berjumlah 5.501 UMKM yang terdaftar. Cuman ironisnya hanya 4 yang disertakan ID sertifikat halalnya. Memang terdapat perbedaan data antara Dinas UMKM dan Satgas Halal Provinsi. Cuman jikalau mengacu dari jumlah UMKM sungguh masih jauh ketertinggalan UMKM yang bersertifikat halal. Oke, yang pertama, jaminan produk halal. Lanjut Mama ya. Ini istilah-istilah halal yang mungkin masih asing di telinga kita, mulai dari GPH, mulai dari SH, mulai dari penyedia halal. Mungkin kalau untuk diperjelas saat ini perlu memakan waktu yang panjang. Oke, kita lanjut, Bang Baik. Nah, ini timbul pertanyaan, kenapa penting halal? Baik yang kita ataupun yang bukan menekankan kehalalan tersebut selain kita. Yang pertama, bagi pelaku usaha itu penting untuk meningkatkan kepercayaan, meningkatkan daya saing dan kepatuhan hukum, dan ini memang tertera di peraturan pemerintah tahun 2014. Dan bagi konsumen menjadi penting untuk kita membuat rasa nyaman, aman dan tentram. Kadang bagi saya sendiri
was-was gimana gitu di saat pengen makan tapi nggak ada logo halal yang sesuai dengan peraturan pemerintah yang saat ini sama-sama kita taati. Oke, next Bang M. Nah, saya pengen membuat e-book ini sedikit interaktif, lebih enak didengar, lebih enak dibaca dengan tampilan yang banyak, warna dan interaktif semacam ini. Saya pengen bertanya, yang mana logo halal yang saat ini berlaku di negara kita? Pak Suki nomor 2. Ada yang berpandangan lain nomor 2? Nomor 2, oke. Lanjut. Next. Dan ya betul, ini jawaban yang benar menurut berdasarkan putusan Kepala Badan Penyelenggara Jamiah Produk Halal nomor 40 tahun 2022, mulai tanggal 1 Maret tahun 2022 semuanya harus memperbarui logo yang sebelumnya MUI menjadi logo BPJPH. Lanjut. Sebelumnya. Dan cek kehalalan tersebut bisa kita cek secara langsung melalui ID di bawah ini. Jadi ID ini bisa kita cek secara langsung apakah ID tersebut terdaftar di BPJPH atau enggak melalui cek halal yang ada di internet. Itu bisa langsung dicek sama Bapak Ibu secara langsung. Next Bapak. Lanjut. Dan memang timbul pertanyaan, apa memang yang wajib halal itu hanya makan dan minuman? Tidak. Halal wajib bagi yang tersebar, produk yang tersebar di Indonesia itu wajib untuk mendapatkan sertifikat halal berdasarkan peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2024, kecuali yang memang jelas tidak halal harus mencantumkan ketidakhalalannya. Lanjut Pak M. Dan ini produk-produk yang wajib halal berdasarkan putusan pemerintah, mulai dari barang dan jasa. Barang terdiri dari 5 ini bahkan lebih, ada rekayasa genetik juga termasuk dari barang-barang yang wajib halal, dan jasa penyajian, penyembelihan, pengemasan, pendistribusian dan pengolahan. Dan more information, dan ini sebagai informasi, di Bengkayang belum ada rumah potong hewan yang sudah bersertifikat halal, belum ada. Dari banyak luas geografis yang saat ini kita tinggali, belum ada rumah potong hewan yang bersertifikat halal. Lanjut, Mas. Sertifikat halal. Dan ini contoh sertifikat halal. Jadi bagi pelaku usaha yang sudah memiliki sertifikat halal terdapat 2 dokumen. Pertama dokumen sertifikat tersebut, dan kedua dokumen produk-produk yang terdaftar di sertifikat tersebut. Dan sertifikat halal berlaku seumur hidup selagi tidak ada perubahan komposisi dan perubahan prosesnya. Lanjut. Dan ini jenis sertifikasi halal, lebih jelasnya sebenarnya 2. Sertifikat halal melalui self declare dan reguler. Self declare sampai saat ini masih ada kuota yang gratis. Jadi kalau Bapak Ibu punya usaha bisa ajukan self declare yang gratis. Sekarang kuotanya bukan per provinsi. Sekarang kuotanya udah nasional. Kalau kita kalah cepat sama orang Jawa, sama orang Sulawesi, sama orang Sumatera, habis kuota kita. Maka kalau seandainya masih punya usaha, boleh didaftarkan. Lanjut. Dan ini syarat-syarat yang pengen mengajukan self declare dan masih bisa secara gratis, yaitu dengan program Sehati. Yang pertama memiliki NIB dan mempunyai akun halal. Yang kedua, produknya tidak menggunakan bahan berbahaya, bahan yang sudah dipastikan kehalalannya. Dan ini yang menjadi kendala di saat kita pengen mengajukan yang ada unsur daging-dagingnya. Masalahnya di sini, karena kalau kita ada unsur daging-dagingnya, kita harus ngambil daging dari rumah potong hewan yang sudah sertifikat halal. Yang ketiga, melengkapi dokumen pengajuan, proses produk halal dilakukan, dan usaha rumahan. Dan ini alurnya mulai dari pelaku usaha mendapati pendamping proses produk halal. Mohon maaf, siapa yang di sini masih aktif sebagai PPH, P3H? Bu Juju? Siapa lagi? Yang saya tahu tuh Pak Nasir. Siapa gitu? Ada beberapa yang memang terdaftar sebagai pendamping proses produk halal. Pak Abdul Hamid. Dan memang inilah yang menjadi tonggak
depan kita untuk mengedukasi masyarakat bahwasanya kita penting untuk mendaftarkan produk kita sebagai produk halal. Terus dilanjutkan ke BPJPH, Komite Fatwa, BPJPH dan pelaku usaha. Lanjut Pak Baik. Dan ini yang reguler mungkin lebih sedikit berat dengan biaya, maka saya tidak susah untuk kita mengedukasi berkenaan sama reguler. Cuma saya masukkan berkenaan sama ini. Lanjut Pak Baik. Dan ini alur sertifikasinya. Dan lanjut. Dan itu sekian dari saya. Saya harap masukan, kritikan dari Bapak, Ibu, dan Bapak kasih berkenaan sama e-book yang saya buat sebelum saya sosialisasikan lebih lanjut. Mohon itu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak nyuruh ditapuk. Saya tidak nyuruh ditanya. Barangkali ada yang nak ditanyakan hasil dari presentasi beliau. Ada tak? Jadi keren. Silakan. Kalau mau bertopuk. Silakan tanya. Picik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Putra Yadi, staf KUA Siding. Saya ingin menanyakan hal terkait produk halal ini, Bang. Di sana kan rata-rata ya di Kecamatan Jagoy, Kecamatan Siding itu kan mayoritas non Muslim. Banyak yang orang Raya juga. Cuman yang saya perhatikan di sana itu kan penjual daging kan. Penjual daging itu kan orang banyak kan orang Dayak. Terus yang pelaku konsumennya, pelaku pembelinya banyak juga orang Muslim. Jadi tadi yang saya tanya, gimana cara kita nanti mengedukasi ke masyarakat gitu. Itu yang saya tanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan jawab. Ini makasih pertanyaannya nih. Jadi memang ini yang menjadi poin vital kita berkenaan sama jasa penyembelihan. Memang untuk mendapatkan sertifikat itu, rumah potong hewan harus setidaknya memiliki 2 juleha namanya. Orang yang memiliki sertifikat pemotongan hewan dan rata-rata dan harus dia berlatar belakang agama Islam. Tapi bagi rumah potong hewan atau usaha yang pengen mendapatkan sertifikat halal tapi dia tidak memeluk agama Islam, tapi dia punya karyawan Islam, itu bisa menjadi penyelia namanya, atau bisa menjadi penanggung jawab dari kehalalan tersebut, dan dia yang bertanggung jawab secara penuh proses berjalannya produk halal yang ada di usaha tersebut. Tapi pertanyaannya, apakah dia bersedia untuk merekrut karyawan yang berlatar belakang agama Islam? Mungkin gitu Bang Yadi. Terima kasih. Memang ini poin kritis. Bang Yadi. Cip ke? Oh, ada yang lain? Oke. Silakan Pak Victor. Jangan grogi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pertama akan memberikan saran untuk e-book ini ya. Coba e-book judulnya apa tadi? Halaman sampulnya apa tadi? Kalau halim kayaknya kurang panjang. Dipanjangkan sedikit lah. Halalin. Jadi judul itu kan yang menarik, ya simpel, menarik, populer. Ini sekarang apa Gen Z itu kan lebih yang gitu-gitu kan. Nah, jadi halalin, halal informasi. Jadi halalin. Nah, ini masuk. Kemudian saya mengucapkan terima kasih karena sekarang Mas Ari Bang Sirip ini udah statusnya resmi sebagai pegawai Kementerian Agama. Memang masih membingungkan ya. Nah, berarti bentar lagi dapat token.
fenomena sekarang yang perlu diantisipasi sekarang oleh bagian halal ini tentang dapur MBG. Ya. Itu kan dikonsumsi banyak orang, terutama di Bengkayang ke arah Hulu ini banyak MBG ini pengelolanya non, pengelolanya dapat proyeknya itu rata-rata non. Nah bagaimana sikap kita soal itu ya? Kalau di kota mungkin ke arah Mempawah sana mungkin sudah ada, tapi tidak tahu kita Kemenak atau Badan Penjamin Produk Halal apakah sudah bekerja sama dengan atau sudah mewajibkan mereka untuk mengatasi tentang jaminan halalnya itu. Saya waktu agak kaget di daerah Ledo ini ada 2 dapur, untuk kan satu dapur tuh melayani 3.000 sampai 4.000 siswa. Ya. Nah, di antara siswa itu kan pasti ada yang Muslim. Nah itu, ini coba di masalahnya di antisipasinya. Tidak, terima kasih. Terima kasih atas Bapak Kepala KUA Ledo dan juga ada beberapa KUA selain Ledo atas saran yang sebelumnya halin menjadi halalin, walaupun belum halal tapi setidaknya jadi halalin. Itu masukan yang saya terima dan insya Allah bakal saya perbarui itu. Yang kedua berkenaan sama MBG, dan ini memang menjadi isu nasional sebenarnya. Kawan-kawan saya yang berada di provinsi, kawan-kawan saya yang ada di kabupaten kota yang lain juga menyikapi dan bertanya berkenaan sama hal ini. Karena MBG ini mendapat keistimewaan lebih dibandingkan yang lain karena mereka untuk fasilitasnya langsung bekerja sama atasan-atasan. Kebetulan saya masih ahli pertama. Jadi kalau seandainya pengen menindaklanjuti itu perlu adanya aduan laporan langsung dari masyarakat. Tapi itu tuh belum tahu tuh Pak, yang di sini ini udah sertifikat halal atau belum. Jikalau dia udah sertifikat halal berarti dia udah ada penyelia yang bertanggung jawab dan sudah bersertifikat halal. Karena dia kelasnya bukan self declare, dia kelasnya reguler. Dan kelas reguler harus memiliki penyelia halal yang sudah bersertifikat halal, yang sudah bersertifikat penyelia halal. Nah, kalau seandainya dia sudah mendapat sertifikat halal tersebut berarti dia punya penyelia. Cuman saya mohon maaf belum sampai ke mengecek dapur umum tersebut. Mungkin setelah latsar ini saya bakal sempatkan waktu untuk koordinasi secara langsung ke rumah makan dapur umum tersebut. Mungkin begitu Pak Miftah, dan terima kasih sekali lagi atas segala masukan dan saran dari Pak Miftah tersebut. Sekian. Baik, ada lagi? Saya Bu Siti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Amana. Saya ingin menyampaikan mungkin masukan boleh ya? Ya boleh. Sebelumnya saya pernah menjadi, mungkin masih jadi pendamping produk halal ya. Cuman sepertinya kita ini agak vakum. Ibu vakum nggak buka ini? Vakum ya, kita ini vakum. Karena kenyataannya ini kan hanya secara materi ya Pak ya. Di dunia nyatanya itu ternyata lebih sulit kita menghadapi para UMKM yang ingin mengajukan sertifikasi halal itu. Misalnya mereka cuma, iya aku pengen dong dibuatkan sertifikasi halal, tapi saat kita minta data-data tuh susahnya minta ampun. Nah itu nanti mungkin gimana sih cara kiat-kiatnya atau masukannya dari Bapak agar si UMKM ini, pemilik usaha ini mungkin bisa lebih antusias. Terus karena kita ini sudah banyak vakum para pendamping produk halal ini, kiranya mungkin bisa nanti ke depan diadakan lagi pelatihan. Karena saya lihat aplikasinya sudah berubah. Dan itu saya bingung Pak, udah bingung, udah berbeda dengan yang aplikasi waktu awal. Jadi nanti bolehlah Pak diadakan pelatihan kembali atau BIMTEK langsung Pak, biar kami lebih paham lagi. Terima kasih. Siap. Memang itu terima kasih Bu atas masukan dan sarannya. Dan itu memang realita yang saat ini kita hadapi. Dengan dibuktikan data dari Dinas UMKM tersebut, kita masih sangat minim sertifikat halal tersebut. Dan memang hanya beberapa
P3H yang masih aktif di Kabupaten Bengkayang. Memang hal ini juga dikeluhkan sama kawan-kawan yang lain, ada perubahan sistem yang sebelumnya dipegang sama Kemenak dan sekarang dipegang sama BPJPH dan punya sistem yang berbeda, dan ini belum bisa diadaptasi sama kawan-kawan P3H secara menyeluruh. Dan untuk sistem tersebut memang kami tidak punya wewenang untuk di situ, cuman kami bisa memberikan bantuan berupa, kemarin ini juga diminta sama Pak Wito Hartono untuk dibuat poster yang bisa disebarkan secara door to door untuk para pelaku usaha tentang pentingnya sertifikat halal, dan itu saya tanggapi dengan baik, cuman memang belum saya tindak lanjuti karena terkendala pelatihan dasar yang saat ini saya geluti. Doakan dan ingatkan saya coba untuk bantu mengedukasi masyarakat dengan membagikan selain e-book ini juga membagikan poster yang dapat disebar door to door, dan saya juga akan kalau ada kesempatan setiap kecamatan saya pengen kunjungi. Sekian Ibu. Saya tidak punya wewenang yang lebih. Saya tambahkan terkait dengan Bu Siti tadi untuk diadakan pelatihan. Untuk pelatihannya kebijakan dari pusat dan kebijakan pusat. Dulu memang ada 2 tahun yang lalu untuk pelatihan. Tapi tahun ini tidak ada, kosong. Barangkali tahun depan kita tidak tahu. Kita akan itu semua, kita tinggal tunggu ya lah perkembangan yang akan datang. Baik, ada lagi? Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nama saya Adin Bahrudin dari Kecamatan Sungai Betung. Jadi Pak narasumber ya. Berhubung waktu 1 tahun yang lalu kami di Bengkayang dan termasuk saya sebagai pengurus Masjid Agung, waktu itu ada bantuan sapi kurban dari Presiden Prabowo waktu itu. Akhirnya kami sembelih di Masjid Agung ya. Ini karena yang ngasihnya pun dari kepresidenan, bahasanya seperti itu. Kemudian kami mencarilah tukang potong yang sudah bersertifikat halal, bersertifikat. Ternyata yang motong ini kayaknya tidak memenuhi syarat gitu, padahal dia udah bersertifikat. Yang pertama dari segi keadaban, yang kedua ada juga bilang mandi bunda junub. Kemudian ketika itu memang bahasanya pun tidak sopan dan kurang santun, padahal ketika itu disaksikan oleh dari produk halal provinsi dan termasuk juga dari kabupaten. Jadi kayaknya orang-orang seperti ini walaupun dia udah bersertifikat, kayaknya harus ditata ulang ya. Dan kemudian memang dia juga yang mengeksekusinya, dan bahasanya pun ya sangat kotor sekali gitu di hadapan orang-orang banyak ketika itu. Dan ya bukan hanya orang Bengkayang yang menyaksikan, bukan hanya tokoh agama dan masyarakat, itu yang termasuk orang dari provinsi juga yang menyaksikan. Itunya kayak seperti ini memang harus dijauhi lah orang seperti ini. Bahkan kayaknya kurang mantap orang seperti itu motong hewan sambil merokok lagi kan. Kayaknya adabnya kurang. Itu yang mungkin untuk kedepannya paling tidak harus ada sosialisasi lagi kepada orang pemotong tersebut setelah nanti ya kedepannya lah barangkali ya. Walaupun dia udah bersertifikat ya paling tidak harus ada apa namanya itu ya. Ya mungkin penguatan atau pemberitahuan atau ya bahwa pemotongan sapi seperti ini kurang azab di hadapan manusia dan di hadapan Allah. Untuk sementara itu dulu, bukan bertanya, barangkali hanya menyampaikan saja, menambahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Didin atas informasi yang diberikan kepada saya. Memang yang kita tidak bisa menuntut orang untuk beradab karena berdasarkan sertifikat dia, karena sertifikat hanya mengacu dari sikap keahlian dia. Tapi jikalau didapati hal-hal demikian, itu bisa dibuatkan aduan laporan
atau bisa langsung sampaikan kepada saya dan saya bakal bisa menyikapinya, membuat laporannya kepada provinsi dan provinsi menyampaikannya kepada BPJPH. BPJPH bakal memberikan teguran kepada lembaga pelatihan halalnya dan lembaga pelatihan halal bisa menyikapinya dengan memberikan sanksi kepada orang tersebut. Jadi jika mendapati hal-hal demikian bisa lakukan laporan kepada saya selaku pengawas yang ada di Kabupaten Bengkayang. Insya Allah saya bakal tindak lanjuti, dan kalaupun saat semacam itu, kalau berkesempatan silakan panggil saya untuk mengawasinya secara langsung. Mungkin begitu Pak. Terima kasih masukannya, terima kasih sarannya. Wassalamualaikum. Salam. Terima kasih. Secara tidak langsung nyuruh. Ya, Pak ya. Secara tidak langsung nyuruh kan. Tanggung jawab itu. Baik, nah itu baru boleh tepuk tangan. Baik. Saya tadi materi saya belum pakai. Biar nggak lah. Sekali lagi. Nanti ada tugas tambahan dari saya untuk penyuluh profesional. Ada tepuk sakinah, ingin tahu. Bu saat ini dengan Bu Liatun tunggu depan kala. Ini Pak Kawa harus tahu tepuk sakinah itu bentuk kayak mana. Ini contoh pelayanan Kawa uploading. Pelayanan nikah yang cepat dan mudah. Proses pernikahan yang lebih cepat dan mudah dengan pendaftaran melalui online. Dah pernah dilakukan oleh KUA. Daftar nikah pakai online. Belum kan? Ya, karena enaknya langsung. Dan kebiasaan masyarakat pun pingin langsung, ketemu langsung. Nah, tapi nak demungkan mudah. Kalau online kadang-kadang ada bentuk kesalahan. Yang kita minta waktunya sekian waktu, ujung-ujung kesalahan yang belum tidak terduga melorot waktunya. Kadang-kadang merasa takut-takut juga ada daftar online. Tapi lah karena jarak kita tempuh pun jauh, dekat. Kemudian bimbingan pernikahan yang komprehensif, memberikan bimbingan pernikahan yang komprehensif untuk pasangan yang akan menikah. Itu kan sudah berlaku, sudah dilaksanakan oleh para pembimbing. Cuman apa yang sepita dengan KUA, Pak KUA Sungai Raya sudah nyiapkan belum? Siapa materinya, materi apa yang disampaikan pada Cahatin? Itu untuk masukkan proposal dan dapat dicairkan. KUA lain juga sama prosesnya sama. Cuman kendala tadi saya dengar ya itu rumah makan. Itu kendala. Kalau ini bisa didapatkan, mohon maaf juga tidak bisa dicairkan. Karena ini pokok yang as harus disediakan, harus dibuatkan. Kemudian memberikan konsultasi keluarga untuk membantu penyelesaian masalah keluarga. Kadang-kadang kan masyarakat ada kan yang datang ke perceraian, ada yang KDRT datang ke konsultasi pada KUA. Apa yang dilakukan KUA kira-kira? Menanamkan ataupun penasihatan yang luar biasa dilakukan, ataupun diserahkan pada para pembimbing bin. Karena gitu KUA, kepala KUA sekarang tuh mereka sudah mempunyai SK tersendiri. Apa SK-nya? SK belum diberi tugas tambahan jadi kepala KUA. Itulah namanya Pak KUA. Dua jabatannya. PI. Nganggur. Tapi gaji sedikit. Gajinya sedikit. Nah, tunjangannya sedikit. Kadang-kadang Jaspo nyampe pun enggak. Ya kesalahan seorang juga, tidak ngimput. Kita suruh input lah. Para operator singkatkan. Jangan sampai 4 input nak dapat Jaspo.
input ya. Proses nikah dilaksanakan. Namanya. Pusat itu aneh. Begitu kita mengajukan Jaspro, mereka data itu tidak ditemukan. Sekarang itu muncul pengajuannya, kan aneh. Situ kamu. Oke, berarti tugas untuk menjelaskan. Pengajuan Jaspro itu yang blokir. Tes. Yang pengajuan Jaspro Pak ya? Sebenarnya nggak diblokir. Kan udah dikasih tahu KUA tuh berkali-kali dikasih tahu. Cuman kepala KUA-nya ini bandel. Nah, kepala KUA-nya ini bandel. Saya tuh di grup tuh udah berapa kali tuh dikasih tahu kepala KUA, Pak, foto nikah maupun di kantor atau di luar kantor tuh diupload, nggak direspon. Jadi salah siapa Pak? Salah kepala KUA-nya. Kemarin kan terakhir tuh kalau nggak salah Pak Mori ya, ada japri saya, gimana nih Bu? Saya suruh ajukan saja Pak, kata saya bilang begitu. Foto nikah di kantor maupun di luar kantor diupload dari bulan Mei sampai September. Tapi bisa kan Pak Muri? Jadi kesalahannya di kepala KUA, jangan menyalahkan yang Simkah Kabupaten. Jadi gimana Pak? Terakhir mau pengajuan hilang data itu data tidak ditemukan, tidak ada data. Pas sekarang data itu muncul dia. Ditelusuri lagi Pak. Siapa tahu akad nikahnya fotonya tak foto siapa gitu kan? Kita tidak gunakan AI. Kita tidak gunakan AI asli itu. Kadang tuh foto akadnya entah foto kapan-kapan. Oh itu. Oh ya, untuk transport tenang. Gini Pak, kan belum saya jelaskan. Untuk transport tenang Pak. Akhir November pagunya ditambah. Nanti bakal dicairkan, tenang. Yang nggak tenang tuh yang nggak majukan. Kayak Pak Gustian. Sama satu lagi kepala KUA yang bandel, Sanggoledo, bandel sekali. Yang seluas juga, kemana kepala KUA itu? Bandel sekali. Mentang-mentang udah jadi bos sawit kan, Jaspro sama transport Islam. Udah nggak bisa, enggak lah katanya. Udah saya jelaskan sama kepala KUA-nya, makanya saya bilang bandel. Jadi salahnya siapa? Salahnya kepala KUA. Bengkayang aman, Bengkayang teriak semua betul, nomor aman. Kepala KUA-nya nurut. Asli jadi kayak anak TK. Mereka yang mengajar dia kerajaan. Baik, lanjut ya, sedikit lagi.
pengembangan aplikasi pelayanan KUA, mengembangkan aplikasi pelayanan KUA yang dapat diakses oleh masyarakat untuk memudahkan proses pelayanan. Ini tidak jalan kan? Cuman ini sebagai contoh aja. Barangkali mudah-mudahan nanti proses ke depan, ya prospek ke depan KUA bisa. Dan pelayanan yang ramah dan profesional, memberikan pelayanan yang ramah dan profesional kepada masyarakat. Memang dah banyak senyum. Baik KUA-nya yang tukang bimbingnya banyak senyum, banyak ramah. Hendaknya balikkan kepada pecatur. Pengembangan sistem informasi dapat membantu meningkatkan presensi dan efektivitas pelayanan KUA berjalan dengan baik. Baik ya, next. Terjadilah kesimpulan dari aktivitas kita hari ini. Meningkatkan kualitas keluarga, memberikan bimbingan dan konseling untuk meningkatkan kualitas keluarga dan mencegah masalah keluarga. Pertama, yang kedua, meningkatkan kuasa masyarakat, memberikan pelayanan komprehensif dan fungsional untuk meningkatkan kuasa masyarakat. Kemudian mencegah masalah keluarga, mengidentifikasi dan mencegah masalah keluarga melalui bimbingan dan konseling, meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan keluarga sakinah. Next. Habis kan? Terima kasih. Tidak habis. Kira-kira yang tidak disampaikan? Pak Muri? Ya cukup. Pak Muri saya sampaikan untuk KUA Sungai Minta ya. Bentar dulu. Insya Allah minggu depan kami turun ya. Minggu depan kami turun. Belum tahu, pokoknya minggu depan. Mari saya sampai di rumah almarhum. Sini belum mengatakan saya enak pun mentadu nak supervisi tentang fisik KUA. Saya yang lain kan? Saya dah ingatkan tuh itu Umar teriak. Tinggal kapan-kapan nanti Pak Kabit turun, siap-siap. Ini yang disebutkannya kemarin baru nak menteraduk. Karena dia tahu lantainya belum dikerapi kan. Oke. Untuk SBSN, maaf, gagal nanti. Karena kan dah saya suruh. Saya buka decknya sebelum suruh bukan. Enggak tak mau. Ya dari buku ni. Ini bet. Kalau dirubuhkan decknya sampai rubuh, baru tutup. Ternyata dilihatkan Pak Mirak kemarin itu Pak Kabit kita KUA di kabupaten lain yang memang rubuh. Nah, baik dari atap membobos, kemudian pintunya bertanggalan. Sekarang deknya dibongkar. Jadi tidak apa-apa karena kita artinya kita bongkar yang luar, puneklah dalam. Saya bongkar luar. Baik Bu saat ini Bu Inayat itu